Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah Azza wa Jal melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa, baik nikmat yang bersifat duniawiyah maupun nikmat yang bersifat diniyah ukhrawiyah. Allah berikan kepada kita nikmat tanpa diminta. Bukan hanya nikmat yang kita butuhkan, bukan hanya nikmat yang membuat kita lebih utama dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, tapi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak tanpa diminta. Coba bayangkan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, luas rahmatnya, Maha Kaya, selalu memberi tanpa batasan. Andai kata Allah memberikan satu aturan, nikmat diberikan kalau diminta. Yang tidak meminta, Allah enggak akan memberikan nikmat tersebut. Bayangkan kalau Allah beri batas waktu,
nikmat hari ini diberikan bagi yang meminta kepada Allah pada sepertiga malam terakhir. Yang enggak sempat minta enggak dapat jatah nikmat. Bagaimana nasib hamba-hamba Allah yang biasa sholat subuh jamak dengan duha? Bangun subuh pada waktu duha, sudah jelas bablas dari sepertiga malam terakhir. Dia enggak sempat minta, maka pada hari itu dia enggak dapat jatah nikmat. Nafasnya tersenggal-senggal, penglihatannya kabur pada hari itu. Kenapa? Lupa minta. Subhanallah, Allah berikan tanpa diminta. Ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dengan segala keterbatasan kita, kalau sistem nikmat harus diminta baru diberikan, yang terjadi kekacauan. Kita nggak ngerti organ mana saja yang bekerja untuk menopang dan menjamin atas izin dari Allah keberlangsungan hidup kita. Kita enggak minta fungsi hati, kita enggak minta fungsi limpa, kita enggak minta fungsi ginjal, kita enggak minta fungsi paru-paru, kita enggak minta fungsi persendian, kita enggak minta fungsi syaraf, kita enggak minta fungsi dari berbagai organ-organ yang setiap hari bekerja supaya kita tetap hidup. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Subhanallah, Allah tidak menerapkan sistem tersebut sebagai bentuk kasih sayang yang luar biasa kepada hamba-hamba yang beriman. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Semakin menyadarkan kita tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah dengan target menemukan angka akurat, seberapa banyak nikmat yang sudah didapat, la tuhsuha, kalian akan gagal menemukan angka tersebut. Kenapa? Teramat banyak yang sudah Allah berikan. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan segala kesempatan yang Allah berikan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, lebih mentaati, lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita semua menyadari satu fenomena, sebuah kenyataan yang tidak boleh dipandang sebelah mata, sebuah kenyataan yang apabila dibiarkan dan tidak diluruskan sesuai dengan bimbingan syariat,
Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka akan muncul kerusakan yang begitu dahsyat. Kenyataan kekhawatiran akan bayang-bayang rezeki di kalangan para santri. Tambahkan di kalangan wali santri. Santri dan wali santrinya sama-sama menghadapi situasi menurut mereka pelik, menurut mereka berat, menurut mereka cukup menyulitkan, sehingga menghambat perjalanan mereka, memperlambat langkah mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut tentang masa depan, karena takut dengan bayang-bayang rezeki, seolah-olah kalau mereka melanjutkan langkahnya dalam talabul ilmi, mereka satu persatu akan mati kelaparan. Seolah-olah kalau langkah ini semakin cepat dalam talabul ilmi, yang para ulama sepakat bahwasanya jalan talabul ilmi adalah jalan pintas menuju surga. Kalau jalan pintas menunjukkan jalan yang paling cepat menghantarkan kita menuju tujuan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran kalau makin cepat langkahnya, satu persatu akan binasa, wal'iyadzu billah. Hal ini terjadi ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum karena beberapa faktor yang akan kita ulas pada pembahasan pagi hari ini ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum biidnillahi ta'ala. Faktor pertama, persepsi yang salah tentang rezeki. Kita harus meluruskan, dan juga kita harus mengetahui rezeki dalam perspektif syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ibnu Mandur dalam kitab beliau Lisanul Arab, beliau menjelaskan arti rezeki yang dalam bahasa Arab rizqun. Roknya di kasroh, rizqun. Diserap oleh orang-orang Indonesia dijadikan nama rizki. Bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Ternyata dalam etimologi bahasa Arab, kata rizkun yang artinya rezeki, dalam ejaan lain rezeki, sama ya. Ada yang pakai Z, ada yang pakai J, ya, rezeki atau rezeki. Itu ada maknanya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam bahasa Arab, kata ini rizkun yang berarti rezeki atau rezeki. Rezeki biasanya era kolonial. Rezeki ya
milenial ke bawah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Maknanya adalah ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayyin. Yang disebut dengan rezeki adalah segala sesuatu yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, bukan hanya manusia. Kita satu bagian kecil dari makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup namanya, halo kaum muslimin, namanya rezeki. Ya, memang harus interaktif kajiannya. Ya, kalau cuma satu arah, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, cuman pematerinya yang ngomong, apalagi siramannya begitu kenceng, ya biasanya yang disiram itu banyak yang tumbang. Ya kan? Antum perhatikan kalau nyiram rumput, kalau kenceng itu kan rumputnya mengikuti arah siraman, ya kan? Nah, kalau nggak interaktif, satu arah saja, makin kenceng matanya makin berat. Gitu ya. Jadi saya minta seperti yang sudah kita sepakati bersama pada pertemuan sebelumnya. Apa kesepakatan kita? Masjid Al-Abrar, ya, pada rangkaian daurah ini akan menjadi saksi perjuangan jihad kita dengan dua target: menghilangkan kejahilan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi sejak salam terdengar pada pembukaan kajian itu sama seperti genderang perang. Ya, hawa peperangan untuk para veteran itu langsung terasa begitu kuat dan kental. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mata-mata yang siaga menyergap musuh, ya loh, mau langsung kelihatan. Bisa dipahami ya? Thayyib. Segala sesuatu yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup disebut aywa, masya Allah, senang saya kalau kayak gini. Jazakumullahu khairan. Madiyan kana au ma'nawiyan, yang bersifat materi atau spiritual, lahir dan batin, yang terlihat atau yang tidak nampak, disebut dengan rezeki dalam bahasa Arab. Subhanallah. Dari sini kita menangkap doa yang begitu kuat. Kalau dalam bahasa Arab itu ada sebuah pepatah, minismika a'rifu abaka. Dari nama kita kenal karakter sang ayah. Kalau anaknya dikasih nama Rizki, sang ayah menitipkan doa anaknya umur panjang, terjamin baik hidupnya, kan gitu ya. Makanya dikasih nama Rizki. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi dari nama kita tahu kalau namanya berbau kejawen, ya berarti bapaknya Jawa, kan gitu ya. Ngasih nama Satria.
kasih nama Krishna. Ya, kasih nama sumber baru. Ustaz kok namanya sumber baru? Ya, maklum promosi toko bangunan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bapaknya seneng sepak bola. Ya toh? Tapi sudah ngaji. Kelihatan anaknya dikasih nama Abdurrahman Messi. Wah, bapaknya suka bola, nggak mungkin suka badminton. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Contoh kan gitu ya. Nah, sengaja disisipkan yang renyah-renyah kayak gini untuk mengusir ngantuk. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena jujur pematerinya juga ngantuk ini. Tayyib. Itu secara bahasa. Semua yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup namanya rezeki, yang sifatnya lahiriah atau batiniyah, materi atau spiritual, yang terlihat atau yang tidak nampak. Apapun itu yang dibutuhkan bertahan hidup namanya rezeki. Bagaimana makna rezeki dalam tinjauan syariat? Apakah ada ustadz? Ada. Kita diberi nikmat Islam yang luar biasa. Dinun kamil syamil. Agama yang sempurna, menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan hamba. Ada. Islam itu lengkap, super komplit. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Makna rizki secara istilah syar'i dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam ta'liqat Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin punya syarah Aqidah Wasitiyah, punya ta'liqat. Kalau syarah yang gede, tebel, rinci. Kalau ta'liqat ini catatan ringan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam ta'liqat Aqidah Al-Wasitiyah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, "Warizqu ma yantafi'u bihil insan." Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Wa huwa naw'an, dengan dua kategori. Rizqun yakumu bihil badan. Yang pertama, rizki yang bermanfaat untuk tubuh. Kal akli wasyarabi wal libasi wal maskan wal markub wa ma asbaha dzalik. Yang bermanfaat dan dibutuhkan tubuh seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya, manfaatnya kembali kepada tubuh, olahraga, kesehatan, ya, organ yang berfungsi sebagaimana mestinya, itu rezeki. Kategori yang kedua, warizqun yaqumu bihiddin. Rizki yang dibutuhkan oleh agama seorang hamba.
wa huwal ilmu wal iman, yaitu ilmu dan keimanan. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan secara bahasa oleh Ibnu Mandur rahimahullah dalam kitab beliau Lisanul Arab. Kurang lebih sama, ya kan? Yang bermanfaat untuk hamba dibutuhkan dalam hidup mereka, entah untuk fisik mereka, tubuh mereka, maupun untuk agama mereka, disebut dengan rizki. Bahasa kita rezeki atau rejeki. Dari sini, wa ala hadzal i'tibar ar-rizqu thalathatu anwa'. Dari sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah membagi yang namanya rizki itu ada 3. Yang pertama rizqun am, rizki yang bersifat umum, diberikan kepada semua makhluk. Wa huwa rizqud dunyawi, yaitu rizki duniawi. Tidak memandang taat atau maksiat, tidak memandang hamba yang saleh atau toleh. Saleh berarti baik, toleh enggak baik. Mukmin atau kafir dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, ada mukmin sehat, ada kafir yang sehat. Prima, bugar, ini lebih dari sekedar sehat, ya kan? Prima dan bugar. Ada mukmin yang prima dan bugar, ada juga kafir yang prima dan bugar. Bahkan bukan hanya manusia, kambing yang prima dan bugar banyak. Yang hari-hari ini mereka sedang diiklankan, sanidina azani Allahu wa iyyakum, sebagai calon-calon hewan kurban. Itu rizki yang umum. Kenapa sisi ini ditonjolkan? Beliau mengatakan, wa hadzan naw'u yatanawalu jami'al khalqi li baqa'i hayatihim la yaj'alu sahibahu syarifan rafi'an 'indallah. Jenis pertama ini diberikan kepada semua makhluk hidup sehingga tidak ada nilai keistimewaan khusus bagi yang mendapatkannya di sisi Allah. Fisik itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tinggi, yang sedang, yang pendek, ya, tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Kita bicara fakta, ya kan? Keberagaman fisik manusia, yang tinggi, gede, besar, yang sedang, semampai, semeter tak sampai. Semuanya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada nilai istimewa di sisi siapa? Allah. Walaupun di sisi makhluk mungkin ada nilai tersendiri.
Tinggi dianggap kesempurnaan. Kalau tinggi berarti bagus. Ya, gizinya terpenuhi. Belum tentu. Ada kaya raya tingginya di bawah rata-rata. Tiap hari makan daging, bahkan berijtihad mengambil kesimpulan, kayaknya kalau anak saya tiap hari ditarik bakal tinggi. Jadi pagi hari Abi sama umiknya itu, yang Abi pegangan tangannya, umiknya pegang kakinya, diodot-odot tiap hari. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Enggak nambah panjang. Kasih suplemen, susu, penambah tinggi badan, enggak tinggi-tinggi. Diakali, khadifidina azani Allahu wa iyyakum, operasi. Ya. Enggak tinggi-tinggi. Kemudian yang tinggi merasa, oh saya lebih baik karena saya tinggi. Enggak. Di sisi Allah enggak ada bedanya, enggak ada keistimewaan khusus. Walaupun di mata manusia sedikit berbeda. Itu enggak ada nilainya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang punya kesempurnaan fisik, dia tinggi, proporsional. Kalau proporsional berarti semua bentuknya sesuai. Ada tinggi, tapi ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Ukuran kakinya lebih tinggi dari badannya. Ya, jadi kalau ketika ruku, posisi tangan saat memegang lutut dia beda sendiri. Yang lainnya itu kurang lebih rata, dia agak naik sendiri. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi yang panjang kakinya. Ada kan? Ya toh, ada yang seperti itu. Namanya enggak proporsional. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada yang tinggi, Masya Allah, besar badannya, tapi ada sesuatu yang membuat kurang enak dipandang mata. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Kenapa? Bentuk kepalanya memanjang. Ya, jadi tinggi, gede, lah kepalanya ikut-ikutan. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Namanya enggak proporsional. Gitu ya. Yang punya kesempurnaan fisik tinggi, proporsional, ya, perutnya kotak-kotak, six pack. Kita semua six pack. Cuman ada yang kontan, ada yang kredit. Yang kredit baru cuman satu, bulat lagi. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Misalkan, ya. Mungkin di sisi manusia ada nilai lebih. Oh, ini kelihatan lebih pas, lebih bagus, lebih sempurna dan lain sebagainya. Kalau di sisi Allah tidak ada nilai khusus. Dan ini subhanallah, kalau difahami oleh seorang hamba, khadifidina azani Allahu wa iyyakum, betul-betul merubah karakter hamba tersebut. Dia nggak akan sombong, walaupun dia orang yang paling kaya, paling sehat, paling banyak istrinya, banyak anaknya. Karena itu rizqun am. Oh, ini Allah yang ngasih, semua juga dapat dengan jatahnya masing-masing. Untuk apa saya sombong? Ya. Tapi kalau kesadaran semacam ini hilang dari seorang hamba, dia enggak mengenali jenis dan kategori rizqun am, dia terjebak dalam pikirannya yang menyesatkan. Merasa kesempurnaan itu dengan bentuk fisik.
Ini bukan hal yang sederhana. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum, memicu banyak konflik. Ketika istrinya sudah mulai berubah, dulu dipuja dan dipuji, punya bodi seperti biola Spanyol, katanya begitu. Lahir anak pertama, kedua, ketiga, sampai selusin. Otomatis ada perubahan fisik. Dulunya biola Spanyol, sekarang kayak tandon. Cari yang baru, buang yang lama. Allahu Akbar. Kita bicara manusia secara umum. Allahu wa iyyakum. Kategori yang pertama, tidak ada nilai istimewa secara khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah, rizqun khas, rizki yang bersifat khusus. Wa huwal iman, yaitu rizki dalam bentuk keimanan. Kalau diberi sehat, naam, itu rizki dan nikmat. Tapi ini rizkun am. Diberi harta, memang itu nikmat yang harus disyukuri, tapi itu rizkun am, rizki yang umum, semua dapat. Tapi kalau iman, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, rizkun khas, rizki yang khusus, hanya hamba-hamba pilihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan. Abu Jahal, kita kenal namanya dengan nama Abu Jahal, padahal dia tidak pernah punya nama ini secara resmi. Ini julukan dalam Islam, ya kan? Diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sosok yang di kalangan kaumnya disebut Abul Hakam. Disebut Abul Hakam karena dia dianggap sebagai tokoh masyarakat yang berpengaruh. Ada pertikaian antar kabilah yang mendamaikan. Orang ini secara fisik, secara nasab bangsawan Quraisy. Khalifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kepada Abu Jahal, walaupun di kalangan kaumnya dipanggil dengan Abul Hakam, sebagai tokoh yang biasa mendamaikan kabilah-kabilah yang bertikai. Ini bukan orang sembarangan. Khalifidina azani Allahu wa iyyakum. Bangsawan, nasab terpandang, fisik yang sempurna, kaya raya, tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati di atas kekufuran. Sebutannya dalam Islam Abu Jahal. Dalam keadaan sosok sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, berkulit hitam, bekas budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Yang ini dapat iman, yang ini enggak. Dan iman itu sebuah kesempurnaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mukmin mulia, utama.
mestinya milik orang-orang yang potensi mulia dan utama, harusnya diberikan kepada kaum bangsawan. Itu pakai logika sederhana manusia, ternyata diberikan kepada bekas budak Bilal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tidak bisa direbut oleh siapapun, meskipun disiksa dengan siksaan berat. Siksaan yang dialami oleh sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dialami oleh keluarga Yasir radhiyallahu taala anhu wa ardhah, itu kalau zaman sekarang pelanggaran HAM berat, pasal berlapis. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak bisa keimanan yang sudah Allah berikan direbut. Ini rizkun khas. Kita juga mengenal nama lain, Abu Lahab. Lahab, ini bukan merek beras loh ya. Lahabun itu api yang menyala-nyala. Apa kemudian sosok ini suka marah-marah gitu ya? Enggak, dipakai oleh orang Arab untuk menyebut laki-laki yang tampan, ganteng. Disebut Abu Lahab karena ganteng. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sama bangsawan Quraisy, terpandang tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang satu ini istimewa. Yang dapat punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang satu ini baru kebanggaan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi mukmin istimewa, dan kita diberi rizki yang kedua setelah rizki yang pertama. Yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, rizkun akhas, rizki yang lebih istimewa, lebih khusus dari yang kedua. Wa huwal ilmun nafi' wal amalus salih. Rizki dalam bentuk ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Subhanallah. Betul, mukmin istimewa di sisi Allah, tapi tidak setiap mukmin diberi nikmat ilmu. Tidak setiap mukmin diberi nikmat amal saleh. Walaupun tahu, walaupun faham, meskipun ngerti, khanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak semua mukmin diberi ilmu yang bermanfaat dan kemudahan beramal saleh sesuai syariat. Dan lagi-lagi kita semua bihamdillahi ta'ala wa taufiqih dapat rizki yang ketiga. Yang umum dapat, yang khusus dapat, yang super khusus istimewa dapat. Fanahnu ala ni'mah ala ni'mah ala ni'mah.
kita semua berada dalam kondisi super istimewa, hamba-hamba pilihan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau bersabda, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagikan rizki di antara kalian. Ada yang dapat banyak, sedang terbatas. Ternyata akhlak juga sama. Ada yang diberi akhlak yang banyak, sedang maupun terbatas secara pembawaan. Karena akhlak itu ada yang sifatnya jibili, bawaan pabrik, ya, lahir memang punya akhlak tersebut. Ada yang sifatnya muktasab, bisa diusahakan, ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada hamba yang dicintai maupun hamba yang dibenci. Berarti enggak ada nilai istimewa. Yang dibenci pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia harta, tahta, wanita dan yang sebagainya, termasuk paket data, itu enggak ada nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai dapat, yang tidak dicintai juga dapat. Tapi nanti di yaumul qiyamah kisahnya berbeda. Di yaumul qiyamah Allah haramkan air, makanan, kenyamanan, ketenangan bagi penduduk neraka haram. Sehingga makanan di neraka tidak ada yang namanya air segar, tidak ada yang namanya makanan layak. Makanan di neraka nanah yang menjijikkan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Betul-betul enggak layak konsumsi, karena memang posisinya hukuman berat bagi penduduk neraka. Saat penduduk neraka melihat penduduk surga dalam kenikmatan, dalam kenyamanan, dalam kebahagiaan, mereka merengek, mengemis. Ya, tolong beri untuk kami seteguk air. Apa jawabannya? Allah haramkan nikmat ini untuk hamba-hamba yang kafir. Karena nanti di yaumul qiyamah hanya yang beriman dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang di dunia segala kenikmatan yang bersifat rizqun am Allah berikan kepada yang dicintai maupun yang dibenci. Jadi enggak ada nilai istimewanya. Lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, wala yu'til iman illa man yuhibbu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kecuali kepada hamba yang dicintai.
alhamdulillah kita dapat. Ya. Dapat iman menunjukkan kita hamba yang dicintai. Dapat kesempatan ilmu dan amal soleh menunjukkan Allah memberi kita kesempatan menjadi hamba-hamba yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menegaskan surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang dapat ilmu dinaikkan lagi beberapa derajat di atas mukmin biasa. Berarti kita istimewa. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada inti permasalahan. Dari apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengarkan dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah menunjukkan satu kesimpulan penting sebagai sarapan untuk kita semua di pagi hari ini. Apa itu? Rizki bukan hanya harta. Ya, yang mau mencatat silahkan dicatat. Kasih huruf balok jika perlu. Rizki bukan hanya harta. Karena ini yang dikhawatirkan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, saat muncul persepsi rizki dalam bentuk harta, kalau nggak pegang harta seolah-olah nggak dapat jatah rizki. Kalau nggak pegang harta sengsara. Kalau nggak pegang harta berarti diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita pada posisi yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa yang digunakan oleh para ulama, jalan pintas menuju surga. Langkah kita sudah ke arah yang benar, di jalan terbaik. Jangan putar balik hanya gara-gara ketakutan tidak berdasar. Saya sengaja gunakan bahasa-bahasa yang mengundang perhatian. Kok ketakutan tidak berdasar, Ustaz? Kita kalau nggak makan mati, Ustaz. Betul. Wah, ini kalau nggak betul-betul dipersiapkan, Ustaz, nanti makan apa? Anak saya nanti ketika lulus makan nasi, insya Allah pakai lauk sambal seruit bahkan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Betulan, nggak ada sejarahnya yang belajar ilmu agama, apalagi zaman sekarang, lulus dari pesantren, hidupnya mengenaskan, kemudian punya istri, lahir anak, istrinya setiap hari dikasih makan sop batu. Jadi pengeluarannya irit, nggak habis-habis batunya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nggak ada. Silahkan dicek kalau nggak percaya. Silahkan lakukan sensus dari ujung dunia barat sampai ujung dunia timur. Ganti arah mata anginnya. Ujung dunia utara sampai ujung dunia selatan. Cari mana penuntut ilmu yang makan batu. Nggak ada.
Enggak ada yang doyan. Khadifidina azani Allah wa iyyakum. Empek-empek nikmat, lemak nian kan gitu ya. Ngapain makan batu? Tetap makan nasi. Khadifidina azani Allah wa iyyakum. Jangan khawatir. Dan ingat satu poin sebagai sarapan untuk kita semua. Rizki bukan hanya dalam bentuk harta. Kita perlu membahas lebih. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada rizki-rizki yang justru lebih utama dari sekedar harta. Lebih baik dari sekedar harta, tapi diabaikan. Saya minta dicatat dengan baik. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ba'dul arzaq al-mansiyah. Contoh-contoh rizki yang banyak dilalaikan dan tidak dianggap, padahal dia lebih baik, lebih utama dari sekedar harta yang dikejar-kejar oleh manusia, yang dikhawatirkan kalau nggak ada dalam genggaman tangannya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Nomor satu di antara rizki yang banyak diabaikan dan dilalaikan, bahkan dipandang sebelah mata, lebih parah lagi, enggak dipandang sedikit pun, sihatul jasad, kesehatan. Sehat itu luar biasa, lebih baik dari harta. Walaupun kasur yang empuk dengan segala pelayanan istimewa di ruang VIP, kalau lokasinya di rumah sakit, ini kamar VIP, satu harinya tembus di angka 3.800.000 kamar tok. 3.800.000 hanya untuk sewa kamar VIP. Kita bisa request, saya minta yang masuk ke kamar saya nanti semuanya harus perempuan. Tidak boleh ada laki-laki yang masuk. Bahkan dokter, saya minta semuanya dokter perempuan, karena yang sakit istrinya. Bisa. Ya, istrinya Masya Allah, suamiku baik sekali, padahal alibi. Syariat iya, tapi ada niat jahat. Contoh saja, ya kan. Jadi laki-laki nggak boleh masuk. Ya, yang boleh masuk perempuan. Memang syariat itu bagus, tapi ingat, innamal a'malu binniyat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bapak-bapak, jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan ada udang di balik rempeyek. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Subhanallah, fasilitas lengkap, kita bisa request. Ada ruang tamunya, ada kulkas 3 pintu. Ya. Bahkan upgrade di kota-kota besar, kulkasnya ini side by side. Bukan yang atas bawah ini, tapi modelnya kayak lemari. Ya kan? Itu 4 ekor kambing kurban bisa langsung masuk utuh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, jangankan kambing kurbannya, yang berkurban bisa masuk di situ. Paket komplit. Ya toh, kasurnya nyaman, Masya Allah. Tapi kalau lokasinya rumah sakit,
nafasnya tersenggal-senggal, maka hidupnya seseorang yang nafasnya lega, dia tarik setiap tarikan nafasnya, dia hembuskan setiap hembusan nafasnya tanpa kendala, walaupun beratap langit, beralaskan tanah, itu lebih baik dan lebih dirindukan daripada kondisi mengenaskan karena sakit walaupun ditaruh di ruang terbaik, rumah sakit. Kata walala, kalau sudah sakit semuanya ndak enak. Ya, Ustaz, monggo Ustaz, ini khas Lampung. Ya toh? Terbaik sudah Ustaz, ini sudah paling istimewa. Ustadznya sakit gigi, gak enak. Sudah demikian kanan kiri, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau yang sakit sebelah kanan bisa diakali, masuknya lewat kiri, ya toh? Begitu pula sebaliknya. Lah ini kanan kiri, masa iya langsung ditelan, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Gak terasa enak. Nomor 1 harus dicatat ini. Nikmat yang banyak diabaikan, kesehatan. Nomor 2, sanibidina azani Allah wa iyyakum, sakinatur ruh, ketenangan batin. Itu juga nikmat. Batin yang tenang, batin yang damai, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira yang hartanya banyak punya perusahaan, 8 perusahaan raksasa, antum anggap hidupnya serba nyaman, enak. Enak ya jadi fulan, punya 8 perusahaan, kayaknya itu kalau tidur nyenyak. Salah, justru kita lebih nyenyak tidurnya. Mereka betul secara zahir begitu nyaman, begitu nikmat, tapi batinnya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum disiksa habis-habisan tanpa disadari. Siksaan pertama ambisi. Siksaan kedua takut kehilangan. Ambisi menjadi satu-satunya raksasa dalam bisnisnya. Takut kehilangan, takut ada saingan. Ada provider baru, rival dalam bisnisnya, punya inovasi lebih baik, gak bisa tidur dia. Wah, ini ancaman. Sampai di level mereka harus mengkonsumsi obat tidur hanya untuk tidur. Kenapa? Pikirannya tidak berhenti, istirahat sejenak tidak bisa. Kalau kita walaupun mati lampu, masjid panas, ngantuk, bablas, kanidina azani Allahu wa iyyakum. Ya benda, kalau kita ya subhanallah duduk walaupun tidak ada sandaran di tengah-tengah taklim bisa tidur. Tapi itu perjuangan loh, ya, nggak ada maksud tertentu. Tapi ini menggambarkan ketenangan. Kanidina azani Allahu wa iyyakum. Begitu dapat makan, ya salam, lahap dia makan. Tidak mikir sudah, makan terus. Yang kaya-kaya itu walaupun duit banyak, makan mikir.
Sudah terhidangkan banyak sajian, baru seruput, kolesterol tinggi. Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau usianya sudah di atas 35 tahun. Ya, batas usia orang kaya 35. Selebihnya dia sengsara. Kaya raya, makannya nasi jagung. Mobilnya Masya Allah, Mercy seri G GL 450. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Harga barunya tembus 8M. Bayangkan itu, ya apa rasanya naik mobil harganya 8M. Suspensinya ya salam, Masya Allah. Jangan bandingkan dengan L300. Ya toh? Mahal-mahal mobilnya. Pakai baju juga mahal, pakai jubah ya, walaupun bentuknya sama gitu ya. Kalau kita jubah merek Haromen, ya toh, Al Najma atau apa lagi, dan lain sebagainya. Harga paling berapa? Ratusan ribu, 300, ya, 400. Lah ini bajunya 3 juta selembar. Kalau nyangkut kenapa aku sobek? Walaupun 3 juta, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Enggak usah tanya sensasi kenyamanannya, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wis pokoknya luar biasa sudah. Harga pecinya, outfitnya sudah habis-habisan. Ketika makan, kita lahap makan nasi padang, rawon, pecel, apalagi tadi seruit, tempoyak, macam-macam sudah. Duren sampai 8 karung, aman. Yang kaya tadi mikir, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, udah kaya, duit banyak. Dulu saya ini keluar dari kampung lari dari nasi jagung. Setelah di kota sukses balik lagi ketemu nasi jagung. Dan itu sudah diultimatum oleh dokternya, jangan makan nasi putih, nasi jagung. Satunya lagi, nggak boleh nasi jagung, nggak boleh nasi biasa, porang. Sudah begitu, dia beli mahal. Subhanallah, kita dulu buang-buang yang namanya talas. Ya toh, kalau disuguhkan kita malu sama tamunya. Mereka beli mahal. Mereka beli mahal, sesuatu yang di kebun kita buang. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Lebih daripada itu, pikirannya nggak pernah istirahat, nggak pernah bisa tidur, harus minum pil untuk tidur. Kita nggak butuh pil. Pengantar tidur kita Masya Allah syar'i banget, khutbatul hajah, sudah take off. Ya, beneran itu. Saking santainya sudah nyantai, nggak banyak yang dipikir, duduk nyantai. Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam, innal hamdalillah, udah riep-riep, sejuk banget ya. Subhanallah, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu rizki loh, tenang batinnya itu rizki. Bangun tidur sudah nggak ada yang difikirkan. Mereka itu bangun tidur langsung, yang ditengok HP-nya, waduh, ada 29 panggilan tak terjawab dari manajer ini, dari itu, wis bulet. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan yang lebih penting dari itu, dua rizki ini, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, bukan hasil kesimpulan kami. Ustadz ini mungkin karena sering lihat kata-kata bijak di belakang truk. Ya, yang sering keluar kan, kita sering mendapatkan inspirasi, kata-kata bijak, penuh inspiratif. Jadi kata inspirasi bukan hanya dari kopi. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Belakang truk banyak keluh kesah para drivernya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Paling itu kesimpulan Ustadz. Catat baik-baik.
Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah jadi kaya asalkan bertakwa. Tidak apa-apa. Kaya itu bukan tercela. Yang penting takwa. Ingat, ini bisa menjadi pedang bermata dua. Wah, ini yang saya tunggu. Ada dalilnya. Saya mau kaya. Nabi sudah memberikan jalan. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ya, sambil goyang-goyang gini kepalanya. Tidak masalah jadi kaya, yang penting takwa. Saya mau itu, Ustaz. Iya toh? Iya. Terus makanya saya mau mundur dari jalan thalabul ilmi. Mas, jalan takwa yang terbaik ilmu. Lah kok Anda mau putar balik? Anda mau mengejar kekayaan dengan meninggalkan ketakwaan. Salah. Ya. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kaya, yang penting takwa. Kelanjutan hadisnya, wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa, sehat disertai dengan takwa, lebih baik dari kondisi kaya. Syuf, Rasul yang ngomong, sehat lebih baik daripada kaya. Kalau diberi kesehatan, Anda dapat nikmat, dapat rizki yang lebih sempurna, lebih baik dari harta. Ya, dari harta. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan perlu Anda ingat, harta ini memang kelihatannya Masya Allah, tapi kalau Anda bawa kemana-mana, nyawa taruhannya. Kebetulan ya, kita punya contoh praktis yang begitu dekat dengan kita. Apa itu? Kasus begal. Begal itu ngincer apa? Halo, kaum muslimin? Ngincer harta. Belum ada begal ngincer hidung. Lewat, hidung orang itu mancung banget. Tahu-tahu dicegat, serahkan hidungmu. Gak ada. Pakai motor baru Yamaha NMAX turbo 155 cc. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Keyless connected. Ya, harga OTR 55 juta. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Misalkan mulus dikasih skotlet, ya kan? Kasih variasi-variasi pemanis, jalan lewat di titik-titik yang memang dipantau oleh para begal. Begitu lewat, seperti aroma empek-empek di pagi hari. Nah, ini lewat motor. Nah, cocok ini. Dilihat orangnya, kayaknya ini kalau digertak kencing di celana kayaknya ini. Ya, tapi kalau pas yang lewat mengerikan, yang lewat kok ngeri banget ini ya. Kodek besar, wah jangan. Nah, ditempeleng pindah alam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Misalkan yang dikejar apa? Hartanya. Nyawa Anda terancam. Contoh lain, Anda memang punya emas, persediaan emas di rumah 2,5 kilo.
Gelangnya ada, kemudian kalungnya ada, anting-anting ada, gelang kaki ada, tindik hidung juga ada. Coba pakaiin semua. Pakai semua itu. 2,5 kilo emas pakai. Jadi bertumpuk kalungnya, berjejer gelangnya sampai siku-siku. Ya toh? Ini orang ngelihat, ngapain ini? Mau muatai atau apa ini? Dan ibadina azanillahu wa iyyakum. Jalan ke pasar, kerlingan emas dari kejauhan, membuat orang yang tadinya enggak berniat jahat tahu-tahu muncul niat jahat. Ya benda. Ya toh? Masya Allah ini banyak banget emasnya. Ditengok, wah ini ibu ini kalau lari kayak kalah ini sama saya ini. Tarik 3 biji gelangnya, kabur. Dia cuma bisa gini, 3 langkah pertama masih kenceng, langkah keempat ngos-ngosan. So, ini bukan teori, nyata. Begal, tanya sama bapak polisi. Allah wa iyyakum. Berapa banyak kasus begal? Yang diincar apa? Sehat atau harta? Harta. Yang Anda cari-cari, yang dicari-cari manusia, justru membuat nyawanya terancam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Berapa banyak kasus anak menghabisi orang tuanya gara-gara warisan. Ini bapak gak selesai-selesai ini. Dari rumah sakit dibilang bapak tidak bertahan lama, mungkin 2 bulan dari sekarang. 2 bulan lewat 5 tahun. Kok sehat saja bapak ini, ya kan? Akhirnya konspirasi. Khadibidina azani Allah wa iyyakum. Nyata, subhanallah. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat disertai dengan takwa lebih baik dari sekedar kaya. Lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, watibun nafsi minan ni'ami. Ketenangan jiwa termasuk nikmat. Hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Masih ada nikmat-nikmat yang lain, tapi waktu sudah offset. Ya, 6:30 Khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Masih mau lanjut apa udah cukup? Hah? Oh, enggak ada yang berani lanjut ini. Naam. Ya. Baru 2 loh ini. Saya mencatat ada 8 nikmat yang sering diabaikan. Yang baru disampaikan 2. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan langsung nas hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan kata-kata bijak di belakang truk. Nas dari Nabi, sehat lebih baik, ketenangan batin lebih baik. Dan saat ini kita dapat dua-duanya, bahkan 3-tiganya, karena kita semua punya harta. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah keterangan yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.